Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Oke teman-teman semuanya, di video kali ini saya mau sharing lagi mengenai dunia distributor ya. Nah, di video kali ini saya ingin membahas program cutting press. Oke, jadi ada beberapa teman yang bilang sama saya, beberapa subscriber, Mas kok rokok suang dari jenengan kok harganya bisa murah? Itu rokoknya cukainya resmi atau enggak? Tentunya semua produk yang saya upload, yang saya jual ya, itu semuanya untuk produk rokok semuanya sudah mengantongi cukai resmi. Untuk produk makanan, food and drink juga sudah mengantongi BPOM ya, udah lolos BPOM, Badan Peneliti Obat dan Makanan. Nah, di video kali ini saya ingin menjelaskan kenapa harga produk suang kretek dari saya itu bisa murah banget. Oke teman-teman, jadi bagi kalian yang belum pernah lihat bentukannya, ini bentukannya seperti ini ya, suang kretek seperti ini. Ini untuk cukainya seperti ini ya teman-teman. Oke. Nah, jadi untuk produk ini kenapa bisa murah banget? Karena di kota saya itu distributor rokok suang kretek sedang mengadakan program yang namanya cutting press. Apa itu program cutting press? Nah, jadi bagi teman-teman semuanya, kalau misalnya sebuah produk baru ya, itu yang dikejar bukan value, bukan omset, tapi yang dikejar adalah distribusi produk. Nah, yang kalian bisa bandingkan harga dari saya dengan harga di kota tempat tinggal kalian. Kalau misalnya di tempat tinggal kalian ada rokok ini ya teman-teman, dan distribusi produk ini memang belum ada di semua kota teman-teman. Jadi ini kesempatan bagi yang ingin jadi distributor rokok murah, cukai resmi terbaru 2022. Oke, untuk harganya satu slopnya 50.000, harga 50 slopnya adalah 45.000 per slopnya ya. Jadi minimal order 50 slop akan dapat harga 45.000 per slop. Jadi satu bungkus itu 4.500, satu slop 45.000. Satu slop isinya 10 bungkus. Oke, jadi kita kembali ke pembahasan. Oh ya, sekali lagi linknya, link toko ada di bawah video ini ya. Jadi program cutting press itu gini teman-teman. Setiap distributor itu setiap hari itu ada program. Setiap minggu, setiap bulan ada program. Nah, programnya itu macam-macam, ada 31 ya, ada beli 3 gratis 1, ada program seperti itu. Satu slot gratis 1 ada. Program apalagi ya, misalnya beli 1 karton gratis spanduk nama. Itu ada. Jadi itu adalah salah satu sarana sebuah distributor untuk melakukan distribusi produknya. Begitu pula dengan yang saat ini terjadi ya, program cutting press. Jadi cutting press itu adalah perusahaan itu jual harga modal. Mereka memproduksi produk harganya 45.000. Segini misalnya pihak distributor hitung dari segi kemasan, dari segi pembayaran cukainya, terus dari segi harga tembakaunya. Itu misalnya ini habisnya 45.000. Dia jual 45.000. Rugi dong? Iya. Rugi teman-teman. Karena apa? Karena mereka juga harus membayar karyawan setiap minggunya, setiap bulannya, ya enggak? Belum karyawan di pabrik, tim prinsipal, karyawan distributor. Kalau misalnya mereka mengadakan program cutting press secara terus-menerus, mereka pasti rugi. Maka dari itu, saya sudah katakan kemarin, program ini, harga ini hanya sampai di tanggal 10. Ya, buruan kalau misalnya ingin check out bisa sebelum tanggal 10. Untuk tanggal 10 pun produknya itu udah langka juga teman-teman, dan harganya juga udah mulai naik atau kembali ke harga sebelumnya. Seperti itu. Nah, terus gini, karena mungkin pihak manajemen rokok LNC, rokok suang kretek ini, dia melihat bahwa potensi di kota saya itu adalah rokok kretek. Karena apa? Mayoritas di tempat saya rata-rata adalah petani ya teman-teman. Karena saya masih di pedesaan juga lokasinya. Jadi kalau misalnya petani ya teman-teman, kalau misalnya dari segi rokok itu rata-rata kretek. Apalagi ditambah kota saya itu rata-rata itu yang tinggal itu adalah bapak dan lansia ya. Jadi bahkan ada yang menjuluki kota saya itu kota pensiun teman-teman. Karena apa? Sulitnya mencari lapangan pekerjaan, makanya sampai disebut kota pensiun. Oke teman-teman, tapi sebenarnya apa ya, gini, kita kembali ke pembahasan program cutting press. Tujuannya supaya apa? Toko mau beli, warung mau beli, seperti itu. Karena apa? Dengan toko mau beli, mereka berharap mereka akan mendapatkan repeat order. Ya. Nah, jadi perusahaan suang kretek sebenarnya sedang melakukan strategi yang namanya mengorbankan perak untuk mendapatkan emas. Dari sekian orang yang mencoba rokok ini, pasti ada yang menjadi pelanggan setia dan ada yang hanya sekedar coba-coba. Ya enggak?
Karena kan brand rokok yang baru khususnya, semua produk baru rata-rata seperti itu. Yang pertama membeli disebut konsumen coba-coba. Untuk orang yang membeli dan terus membeli itu disebut konsumen loyal. Seperti itu. Ya, jadi kalau misalnya kenapa di kota lain nggak ada program cutting price untuk rokok ini? Karena rata-rata di sana kompetitornya nggak ada. Tapi di kota saya itu rokok kretek banyak banget. Saya sebut brand nih, ada rokok ya namanya rokok sukses, rokok alami, rokok Mustang dari Jarum Super, rokok Patra, terus ada lagi tuh rokok Jisamsu udah kelasnya udah cukai A ya. Ini 169 itu yang, nah untuk 169 itu aromanya seperti Samsu teman-teman. Dan ditambah lagi di tempat saya persaingan rokok lintingan ya, itu penjualan rokok lintingan itu keren banget teman-teman. Anak muda sekarang bahkan rata-rata lintingan semua. Ada di kota saya ya teman-teman, sebuah kecamatan itu rokoknya rata-rata hampir lintingan. Bahkan saya pun menembus produk ini pun nggak bisa. Mereka udah candu rokok lintingan. Sampai disebutin juga dijuluki, wah ini kecamatan lintingan nih kayak gitu kan, di dunia rokok kayak gitu ya. Kecamatan lintingan. Nah jadi seperti itu. Mereka melihat, wah ini potensi kretek berarti masih besar nih. Maka dari itu seorang kretek bersaing ya dengan cara apa? Cutting price, jual harga modal, harga pabrik loh. 45.000 per slop itu udah harga pabrik. Keren nggak teman-teman? Maka dari itu bagi kalian nih yang kemarin membahas Bang bagaimana cara menimbun produk, ya mungkin kalian bisa mencoba belajar menimbun produk sampai tanggal 10, karena tanggal 10 harga produk ini sudah naik lagi dan kalian bisa jual di harga lama. Dan untuk kalian yang bertanya, Mas kalau misalnya itu dijual berapa harga ecerannya? Berapa saya harus jual ke toko? Berapa harga grosirnya? Nah ini teman-teman gini ya, kalau misalnya sebuah produk di kota kalian itu belum ada produk ini di kota kalian bisa setting sendiri, untungnya lebih banyak. Harga grosirnya misalnya kalian jual 55, harga retailnya 57, harga eceran 6.000 sampai 7.000 per bungkus. Itu bisa. Kalau misalnya di kota ini kalian masih masih belum ada produk ini, seperti itu ya. Jadi kalian juga bisa berkesempatan untuk menjadi agen atau distributor tunggal untuk produk ini sampai tanggal 10 besok. Ya, jadi itu program yang disebut program cutting press, program distributor ya. Sebenarnya banyak banget sih teman-teman, ada program di Worldpoint ya. Kalau misalnya kalian punya grosir, saya juga pasti yakin kan udah tahu lah jenis-jenis program yang biasanya diselenggarakan oleh distributor. Bahkan kadang kalau misalnya sebuah agen atau grosir, dia itu kadang ada reward berupa emas batangan, ada uang tunai puluhan juta bahkan sampai ratusan juta. Waktu saya kerja di distributor Aqua ya, saya sebagai salah satu tim inner, itu ada beberapa toko yang berhasil mendapatkan emas batangan ya. Jadi pihak grosir sama agen itu ditarget untuk menjual sebanyak 100.000 botol ya teman-teman. Ya, berapa kartonnya saya agak lupa ya teman-teman, karena itu juga sudah sekitar 5 tahun yang lalu. Itu yang diprogram adalah Aqua yang besar ya, bukan Aqua yang kecil atau tanggung, tapi Aqua yang kemasan besar. Dan itu ada beberapa grosir yang tembus ya teman-teman. Nggak tahu memang itu terjual atau mereka menimbun. Karena apa? Mereka nggak apa-apa menimbun, yang penting dapat emas batangannya. Nanti buang produk ini gampang, ya nggak? Toh ini juga produk laku, Aqua. Siapa yang nggak kenal Aqua? Itu saya udah paham lah sama hal seperti itu ya, sama permainan seperti itu. Tapi sebenarnya sama-sama diuntungkan juga. Distributor yang penting mendapatkan cash, ya mendapatkan omset, grosir dapat emas batangan, dapat untung juga dari penjualan produk. Karena apa? Waktu di program seperti itu, habis itu Aqua produknya naik harganya. Ya walaupun nggak banyak, tapi kan kali banyak. Ya kenaikannya sedikit itu sebenarnya adalah peluang bagi kalian yang punya modal besar. Ya seperti yang sudah saya katakan juga, kalau misalnya saya micin ya misalnya ya, untungnya misalnya Rp1. Kalau misalnya dia itu dalam 1 hari bisa membuat atau istilahnya itu bisa menjual 100 juta piece, ya 1 kali 100 juta berapa? 1 juta rupiah kan? Gimana kalau misalnya dalam 1 hari itu lebih dari 100 juta piece? Gimana kalau misalnya dia ngambil untungnya Rp10?
sampai saya bingung juga ngitung uangnya teman-teman kalau misalnya ditanya pertanyaan seperti itu ya. Tapi jangan fokus di ratusan juta atau apanya, fokus di ilmunya itu loh teman-teman. Jadi kenaikannya sedikit, untung sedikit itu nggak masalah asalkan kali banyak. Kadang kita, wah ini untungnya kok cuma 300 rupiah sih, kok cuma 500, kok cuma 1000. Ya emang kalau misalnya dagang produk kita untungnya memang kecil. Yang membuat tapi kalau misalnya kalian amati, kenapa grosir itu rata-rata orangnya kaya? Karena mereka bermain di quantity dan reward. Untuk penjelasan lebih detailnya nanti saya buatkan videonya teman-teman. Jangan lupa untuk share video ini ke sosial media kalian, subscribe dan komen sebanyak-banyaknya ya kan. Boleh bertanya apapun mengenai sales sama marketing yang berhubungan dengan video ini juga teman-teman, atau ingin ditanyakan program apa yang ingin kalian tanyakan ke saya, nanti saya bantu jawab. Nah, untuk menjawab pertanyaan saya biasanya nggak saya jawab via ketik tangan, tapi saya langsung buatkan videonya supaya kalian bisa lebih paham juga. Makasih, see you next time yang udah nonton video ini sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya.